Cek dong. Nisa, Hai. aku mau nanya dong, metabolisme lipid itu apa sih? Nah, baiklah, metabolisme lipid ini merupakan sintesis dan degradasi lipid dalam sel yang melibatkan penyimpanan atau pemecahan lemak untuk energi. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan tentang metabolisme lipid, yang dimana metabolisme lipid dimulai dari mulut. Dimana di mulut lipid mulai mengalami tahap pencernaan, terjadi penyesuaian suhu tertentu pada saat lipid mulai dikunyah di dalam mulut. Selanjutnya pada lambung lipid mengalami proses pencegahan dengan dibantu asam dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya lipid memasuki hati, empedu dan memasuki usus halus. Kemudian dari kantung empedu, lipid akan bergabung dengan gila yang merupakan senyawa penting untuk proses pencernaan pada usus kecil. Selanjutnya hasil pencernaan tersebut akan diubah oleh enzim lipase pankreas menjadi asam lipid dan gliserol. Dan yang terakhir, kelebihan lipid kemudian disimpan di dalam tubuh dan sebagian akan bergabung dengan senyawa lain seperti fiber yang dikeluarkan melewati usus besar. Metabolisme lipid. Lipid memiliki banyak fungsi biologis, yakni menyimpan energi dan berfungsi sebagai komponen membran seluler dan lipoprotein. Hanya saja, kebanyakan bentuk lipid atau lemak merupakan molekul kompleks yang harus menjalani proses metabolisme sebelum digunakan. Metabolisme lipid memungkinkan organ tubuh yang menggunakan energi atau menyimpan energi pada adiposa atau lemak tubuh. Organ-organ tubuh seperti jantung, limpa, otak, dan lainnya menggunakan energi-energi tersebut supaya tetap berfungsi dengan baik. Nah, penyakit yang bisa mengganggu proses metabolisme lipid, tidak selamanya proses metabolisme lipid dapat berjalan normal. Ada sejumlah kondisi yang dapat menyebabkan gangguan dalam proses ini, tapi umumnya adalah penyakit-penyakit genetik. Berikut adalah 3 penyakit yang bisa mengganggu proses metabolisme lipid. Nah, yang pertama, penyakit Gaucher. Penyakit Gaucher adalah penyakit bawaan atau genetik yang terbilang langka dan menyebabkan gangguan metabolisme lipid. Tubuh penderita penyakit ini tidak memiliki enzim yang cukup yang berfungsi memecah lipid. Kondisi ini menyebabkan menumpuknya zat lemak pada berbagai organ tubuh seperti limpa, hati, paru, tulang, dan kadang-kadang pada otak. Nah, penumpukan lemak pada organ-organ tersebut juga dapat mengganggu fungsinya. Kedua, penyakit Tay Sachs. Penyakit Tay Sachs adalah gangguan metabolisme lipid yang merupakan penyakit keturunan langka. Kondisi ini menyebabkan banyak zat lemak menumpuk di dalam otak. Penumpukan ini dapat menghancurkan sel-sel saraf sehingga menyebabkan pada pengidapnya secara fisik dan mental. Nah, selanjutnya yang ketiga, sindrom Bugs atau BTHS adalah kelainan genetik langka pada metabolisme lipid yang utamanya menyerang pria. Kondisi ini disebabkan oleh mutasi gen Tafadil yang mempengaruhi produksi kardiolipid. Kardiolipid merupakan jenis lipid esensial yang berperan penting dalam metabolisme energi. Nah, hai, di sini saya akan melanjutkan tentang pencegahan dari penyakit-penyakit yang tadi disebutkan oleh Mas tadi. Yang pertama ada penyakit Gaucher, yang kedua ada penyakit Tay Sachs, dan yang ketiga ada sindrom Bugs. Nah, untuk penyakit Gaucher ini yaitu di mana pengobatannya itu masih belum ditemukan, tetapi ada alternatifnya yaitu menggunakan terapi sebagai pengganti enzim-enzim. Nah, yang kedua ada penyakit Tay Sachs, di mana untuk pengobatannya ini berupa pemberian asupan nutrisi untuk membantu meringankan beberapa gejala penyakit dari Tay Sachs. Nah, yang ketiga yaitu ada penyakit sindrom Bugs atau BPHS, di mana penderita ini harus berhati-hati dalam pemberian asupan gizinya, sehingga akan lebih baik yaitu harusnya mengonsumsi makanan yang merupakan pengawasan dari ahli gizi secara langsung. Gimana sih cara metabolisme lemak menjadi energi? Anak, kamu tahu nggak cara jelasnya? Oh, metabolisme menjadi energi. Ya udah sini aku jelasin. Ini gimana sih jalur proses metabolisme lemak bisa diubah menjadi energi?
Jadi, jalur metabolisme lemak yang bisa dibantu energi itu melalui proses trigliserida yang hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Di gliserol ini melalui proses glikolitik yang merubah glukosa menjadi energi. Sedangkan asam lemak sebelumnya melalui proses beta oksidasi menghasilkan asetil CoA yang masuk ke siklus Krebs dan menghasilkan energi. Oh, seperti itu penjelasannya. Terima kasih, Nata. Terima kasih, Nata. Oke guys, jadi itu tadi video pembahasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok C Satwa STKA akan memaparkan materi tentang lipid. Apaan? Gimana sih proses metabolisme lemak menjadi energi? Jadi yang pertama tahap pertama itu melalui trigliserida.